Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala bangku. Menyala. Bentar lagi ya. Bentar lagi nih ya bang ya. Bentar lagi. Akan Jam setengah 8 ya? setengah 8. Kickoff setengah 8. Kickoff setengah 8 seperti biasa. Akan menorehkan sejarah lagi prestasi sepak bola per Indonesia ini nih. Di kancah masih Asia Tenggara memang. Masih Asia Tenggara. Ya cuman kan yang Ini AFF kan? AFF. Dulu AFF Cup kan? AFF. ya cuman kan yang bule-bule itu kan ada partisipasi yang kuning itu. Iya. Ntar masuk bergengsi udah jadinya kan. Tapi Australia udah cukup banyak loh menjadi juara AFF. 3 kali kalau nggak salah ya. AFF. Nomor 2 dia setelah Thailand. Setelah Yang Thai- untuk ini ya. Yang untuk umur U19. U19. Ya. Indonesia baru 1 kali. Baru 1 kali. Ya, Tapi yang sial mana kali dia kalahnya ada ya. satu, ya. Gol bunuh diri salah passing kiper nggak bisa tidur. Sebenarnya dia itu kayaknya. bukan dikatakan bunuh diri tuh bang ya kan? Kelalaian kiper. Blunder, itu, kan? blunder. Iya, makanya kipernya 3 hari 3 malam nggak tidur dia tuh Kayak kayaknya. gitu. Ini lebih parah dari Karius ini. Oh iya. Lebih iya. parah dari Liverpool Karius ya. dan lebih parah dari tim Robinson. Tim Robinson ya. Apa namanya? Kiper Inggris juga nih. Iya. Sama David Robinson. David Robinson pemain basket ya. Mbak yang Ya. yang alir bola agak pembal sedikit dia nendang nggak kena yang ya. dikasih umpan sama Gary Neville. Iya. Nah, cuma itu kan dalam situasi clearance ya kan, dia mau buang bola. Mau nyapu kan? Masih agak berbahaya. Kalau Thailand ini enggak. Nggak ada selalu. Bolanya Iya. lengser. Lengser biasa Bagus aja. nah permukaan lapangannya. Berarti kan menunjukkan lapangan Bung Tomo tuh pakai kan? Iya. Mau tahu? Berarti Bagus kan rumputnya. Bagus ya. rumputnya. Rumputnya bagus. Tidak ada pembalan. Tidak ada pembalan. Mengalir. Mengalir terus, nyosor. Bu Boy lihat. Lihat kemarin bang, mungkin aku lihat di situ kan dia itu bolanya sangat lambat kan bang. Si kiper itu menghayal makanan di sekitar Tomo tuh. Dia udah mikir makanan Iya. ya. Jawa Apa aja yang ada Timur di ya. situ? Rawon. Nah, rawon setan nih bang. Rawon setan. Dan Rawon iga tuh enak kali, Mak. tahun apa bang? Iga. Iga. Oh, iga sapi ya. Iya, jadi aku pertama pernah ke Surabaya waktu itu kan makan rawon. Apa ini kuahnya hitam? Oh iya. Rawon hitam ya. Oh, dia apa ini? Oh, kan? Pasti makan. Enak, mantap. Bayu kemarin Tak kan suka ke aku, Surabaya, hah? Nggak suka? Makan dagingnya aja. Dagingnya aja. Nengok kuahnya hitam. Dagingnya daging yang mana? Dagingnya mantap bang. Yang daging berbulu yang apa? Kita kalau kunjungan ke daerah itu kan harus ada, ya ada. kan. Daging-daging itu pun harus dicoba. Dia wisata kuliner. Kita Kuliner. kalau ke daerah harus wisata kuliner. harus lah. wisata kuliner. Jadi bang dia menghayal makanan itu. Itu kan lambat kali itu bolanya. Oh memang ada beritanya tuh ya? Iya. Menghayal makanannya? Enggak. Asal soda aja dia sudah. Lari ke makanan. Aduh. Tapi berarti ini bukan apa ya bang? Bukan perdana kita di final. Udah pernah kita juara kan? Kita sudah pernah juara. Udah U19 pernah nih juga ya? 2 kali kalau nggak salah kita masuk final tapi kalah kan. Satu kali masuk final tapi kalah. Selebihnya itu kalahnya di babak-babak awal lah. Termasuk ketika dipegang sama Bima Sakti kemarin. Pas lawan Malaysia kan kalah 5-1. Ya. Nah, makanya kemarin tuh Bima Sakti waktu habis pertandingan itu kelihatan emosional sekali. Karena Memeluk semua pemain sambil nangis. Ini ngapain Iya, itu Kiman dia kok nangis? nangis, iya. Nangisnya paling keras nih pikirnya. Lebih keras nih dari pemain nangisnya. Mungkin itu masa terlampiaskan lah apanya. Balas dendam lah ya. Balas dendamnya. Ketika itu pas zaman dia 5-1 kalah. 5-1 ya. Kalah 5-1. pula ya. Tuh Kiman. Udah lama juga kita nggak menang lawan Malaysia. Sudah lama. 6 pertandingan terakhir kita kalah terus melawan Malaysia di semua kelompok umur. Di sini juga ya? Termasuk senior. Ada efek ini kemajuan Indonesia kita semua usia jadi Semua usia. semangat ya. Semangat. Mulai dari U16 sampai senior, Senior. plus cewek. Timnas Lagi perempuan lagi up semua naik. kalau bahasanya lagi berkembang lah Lagi ya. berkembang, lagi on fire, lagi Lagi on fire, semangatnya. Ya, suatu apalah ya. Proses yang baik lah nih Bang ya. Semua kelompok umur kita udah betul dipandang. Ya, sudah on track lah pokoknya. Walaupun Masih. kalau apa ya, muaranya itu ke trofi atau tidak itu persoalan Iya. lain ya kan. Karena kalau kita lihat U16 kemarin kan secara permainan bagus, organisasinya semua bagus tapi gagal juara. Kan itu kan. Tapi kita puas waktu nonton U16 itu puas kita lihat nonton ini walau kalah kan. Dan U19 ini
makin kemari makin enak, makin kemari makin enak. Awal-awal gedek nengoknya memang kan, main kok kayak gini gitu. Bola lambung sana lambung sini kayak seperti biasa main stylean pabrik Indonesia. Awal-awal kan kita kan agak kita bukan protes ya, agak kita kritis dikit lah ya kan. Kita pertanyakan juga. Apalagi terutama Jardim sama Revan. pilihan pemainnya Indra Sapri kan agak-agak apa ya kalau dibilang, kalau netizen yang julid-julid itu bilang ini terlalu local pride. Local pride ya. Ada 3 pemain keturunan Indonesia di bangku cadangan semua. Dan ternyata betul kan disimpannya kan. Iya. Setelah pertandingan ketiga sampai semifinal kemarin turun terus kan? Turun. Kecuali satu ya, yang si Marcelianus itu. Yang Itu belum pernah turun ya? main waktu lawan Timor Leste. Di Timor Leste ya? Iya. Strategi juga mungkin bang, biar nggak kebaca pelatih lain. Mungkin dia sudah percaya diri dengan jumpa waktu Timor Leste dan Kamboja ya. Dia sudah berhitung mungkin ketika ngelawan Filipina atau Kamboja ini menang. Diturunkanlah pemain ini, nggak perlu Welber sama Revan turun, walaupun tetap turun kan di babak kedua. Nah, mungkin dia uji coba, ini udah pasti masuk semifinal nih, mana kita mainkan skuad inti ketika melawan Timor Leste, gitu. Dan terbukti memang ketika di semifinal itu skuad itu yang main. Tapi ada perubahan juga. Pas di semifinal kan pakai 2 striker awalnya. Kakak main juga sama Revan. Memang prediksi di final nanti bentar lagi akan Kakak sama Revan juga. Apakah itu akan terulang menurut Ilham? Tetap 2 striker atau enggak? Karena terbukti di babak pertama gagal tuh. Setelah Kakak keluar, baru ya kan? baru agak ini. Gimana menurut Kalau Ilham? mau juara bisa lah dipakai 2 kalau dicoba lagi. Dicoba lagi. Apakah strategi itu dikeluarkan di awal? menit awal apa di babak kedua? Kalau final kan beda ininya kan. Sekarang tergantung di lapangannya nih, atmosfernya kan beda. Nah, kalau apalagi nanti di stadionnya udah bakal penuh nih kemungkinan. Udah pastilah, semifinal semalam udah penuh. Jadi tinggal mental pemainnya ini, kalau memang niatnya mau mengalahkan Thailand, mau 4-2, mau 1 pun strikernya, kalau mainnya enak sih Indra. Ya mungkin Indra Sapri. Iya, Indra Sapri pun harus membaca juga gimana karakter si Thailandnya juga kan. Apakah memungkinkan harus 2 striker? Ditontonnya belum permainan Thailand ya. Kalau ini dapat nih harus pakai 2 striker gitu. Kalau mau orang tuh ngandalkan sayap, berarti kita harus main berani tengah gitu kan. Oke. Menurut Bayu gimana? Kalau Pemirsa, ini pemain lama sebenarnya Bayu nih. Oh iya. Iya, sering di Warawiri, cuma kena kesibukannya. Jadi kebetulan hari ini ada waktu dia. Ada waktu. sibuk kali ya. Jadi menggantikan ya Bapak Gemo itu. Bapak Gemo yang sedang kembali rapat ya. Kembali rapat untuk persiapan PON dia katanya. Kali ini agak tidak terkejar waktunya kata dia. Katanya. Kemarin kan waktu penertiban itu masih terkejar. Masih kemarin terkejar, ya. Ini enggak, karena sudah mepet waktunya Bang. Sebenarnya bukan nggak terkejarnya. Tadi dia sudah ada kasih kisi-kisi, clue. Banyak makanan. Itu yang ditunggu dia sebenarnya. Iya. Bukan nggak terkejar. Bukan. Ini baru apa dia? Baru kirim video. Kirim Video makanan semua dikirim. Tahu dia kita di sini nggak ada makanan. Jadi Bapak itu kalau ada CU lah, kalau bahasa anak-anak sekarang, cuan. Jangan kan yang berbentuk materi, berbentuk makanan pun dikejar kemanapun. Itulah Bapak itu. Kalau Bapak itu gitu dia memang. Yang penting makan nggak boleh kendor. Iya, jangan kendor. Makanya tetap gemoy ya. Minum nggak apa-apa, nggak minum. Yang penting makan nggak. Makan sama dia. Ada keturunan unta juga pasti. Kayaknya. Nyimpen air dia. Di belakangnya ada pundaknya dia. Pundak dia larinya ke sini. Sini ya. Pundaknya. Bisa 3 bulan juga sih nggak bisa minum. Oke, kita doakan aja seperti selek Bapak itu makan. Nggak usah kita bahas dia. Gimana Bayu? Ya, prediksi aku kalau nanti malam sih ntar lagi ya. Siapapun berapapun Indonesia harus menang. Indonesia harus menang. Maksudnya Bang, mental kita harus inilah. Contoh yang Semifinal kemarin nonton Bayu? nonton. Gimana permainan semifinal tuh? Kalau menurut Udah mulai Argentina nih. Argentina sejati nih Bang. Argentina sekali. Udah mulai kompak Bang. Udah mulai kompak. Karena kan awal-awal tuh mungkin jarang main sama, jadi agak ini. Kalau udah mulai kompak enak mainnya. Enak ya. Memang tergantung, sama kayak kita kalau pasangan. Kalau awal itu masih canggung. Iya, canggung. Kalau udah mulai kompak, langsung check up.
Langsung check Jumpa up. kulit jadi, sentuh kulit aja jadi dia. Tuh dia kalau udah kompak. Iya. Ya kan Bang ya? Langsung check ya. Iyalah. Berapa menit lagi nih ya? Sejam lagi Lama. lah. Sejam lagi ya. Cakap-cakap Masih dulu. cakap-cakap. Cakap-cakap. Ini apa? Im kan sebagai apa? Pelatih, bekas pemain. juga Bekas dulu pemain. kan. Pemain masih dulu, pemain kan? sampai sekarang masih Junior. pemain dia. Junior. Dia masih pemain sampai sekarang. Pernah sampai final ya, Rap? Final. Ya, entah ikut turnamen apa gitu. Juara pun pernah. Pernah? Juara. Perasaan mau kayak gini lah, tinggal sejam lagi nih momennya gimana tuh? Perasaan sebagai pemain dulu. Sebenarnya Berak. kalau final itu Pasti kan ada gelisah kayak apa kayak gitu. bukan nggak sabar, main, udah mau main, udah pokoknya mau main aja tuh. Lebih bagus cepat langsung, gak usah ada cakap-cakap gini-gini. Kalau bisa main gitu, karena kalau udah nunggu-nunggu Islam sak kencing lah, yang ini lah. Kalau udah nunggu-nunggu nih, sak kencing lah. Jadi kalau udah final nggak ada rasa Kalau takut udah lagi final ya? masuk dalam pawang, udah nggak ada takut, udah enak. Nggak ada takut lagi. Nunggu-nunggunya sebenarnya cemas, aduh, habis mau main nih, Nah, ditonton. ya itu yang gitu-gitu. itu yang ku pertanyakan, nunggunya ini. Nunggunya yang itu yang agak cemas memang. Ya, kalau Cemas sak bukan kencing. karena takut nih. Ya, ini kan pemain ini juga ya kan. Bukan karena takut ya. Bola kasti. Bola pelatih pon loh ini. Mama. Pelatih pon. Udah cair. Nangkapnya belum juga. perlengkapan belum ada sama sekali. Berapa hari Ini lagi? perlu diangkat ini. Iya. Itu kemarin. Sebulan lagi, apapun belum ada. Belum ada? Belum ada. Sementara kalian pakai yang kayak helm-helm itu Iya. kan? Nah itu kami perlu, pemukul itu kan Pemukul. perlu. Pemukul itu masih Kayu. impor. Hah? Impor Impor. dari Amerika, Enggak. Jepang. Jepang ada, Singapura pun ada Singapura barang ada ya? masuk. Harusnya Jakarta ada. Itu enggak ini, Wak, main hoki. Itu impornya India, betul. India, India betul. sama Pakistan. Kalau yang bagusnya ya. Kalau yang bagus. Belum ada. Belum ada. Tuh, Harusnya Tanda-tanda pun belum ada. belum ya. Kostum ini mau gimana? Ya kalau kayak kami itulah. Sarung Sarung tangan. tangan itu glove itu namanya. Glove itu kalau baru itu kaku. Ini harus dipakai dulu. Harus dipakai pukul-pukul dibiasakan dulu itu. Nggak bisa jadi pakai baru ke pemain pakai baru nggak bisa. Ngelawan dia Bang kalau baru. Nggak enak, Tahu lah kalau kulit baru tuh kan. Jadi nggak fleksibel ya, nggak lembut gitu. Tuh prosesnya lama bukan sebentar. Suruh pakai barang lama kalau usah kalian. Mungkin. Ya nggak Pakai aja apa-apa. yang udah Kalau jadi mau itu. buat malu provinsi ya silakan. Apa pakai barang lama kami pakai bola benang kami bawa sana. Iya Target kan emas. Target emas, nggak medali pokoknya. Medali. Pokoknya medali lah, mau tembaga, mau apa silakan. Sedikit curcol tadi ya. Sedikit curcol. tuan rumah. Oke, kembali lagi ke Tapi memang timnas. kalau kita tanding gitu kan, kita kan sudah semua pernah bermain ya. Rasa takutnya itu hanya muncul itu ketika di awal-awal turnamen. Turnamen, betul. Mau pertandingan pertama babak penyisian, itu di situ cemasnya. Aduh, bisa nggak nih ya? Tengok lawannya dari jauh, intip lawannya bagus nggak lawannya nih ya? Mak, ini rupanya mak. Tapi kalau udah sampai final, Udah nggak ada. udah nggak ada lagi. Karena- Orang kita udah menang kok, kami udah mengalahkan semua berapa orang kan. Sana juga sama, sama kok kita setara, kan gitu kan? Nah, kepedean itu udah Iya, naik sendiri, timbul sendiri dia. nggak ada lagi ketakutan atau perasaan, oh di sana lawan kita ini bagus sekali atau di sana lawan kita ini bisa temakan, nggak ada lagi. Cerita. Pokoknya main ke lapangan, gas gitu kan. Jadi teringat ini aku jadi Bang. Waktu itu final Piala Dunia lah Bang. Nah, Ikut kok di Ikut. tim. Di telepon Bang Messi aku. Oh iya. Piala Dunia kapan ini? kapan ini? 2002 kemarin final 2022. Argentina. 22. Oh iya 22. 2002 Brazil. Prancis sama Argentina. Iya, Nah. Jadi kan, Messi. kan masalah bahas mau masuk lapangan tadi kan, ada nervous apa enggak 1 jam lagi pertandingan. Waktu itu kan Abang Messi ini kawan-kawannya apa semua Bang? Istilahnya tekanan, Oh. takut. Jadi dibilangnya kalian lepas aja lah, nggak usah Yang bilang Messi, Messi Bang. Oke. Kalah pun aku juga yang disalahkan ini nanti. Kalian nggak usah jadi beban. Gitu deh. Itu betul. Betul ceritanya? itu Bang. Betul. Betul tuh, Bang. Iya. Jadi kalian santai aja. Yang disalahkan gitu, Messi Bang. ya. Yang disalahkan aku. Bebannya tetap sama aja. dia gitu kan. Ya, Nah, itu kan kalau ada pemain sekelas Messi Sekelas kan. Messi, Jadi dia leader, gitu. bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Benar. Ya kan? Nah, tapi kalau di tim U19 ini kan nggak ada bintang, Nggak ada bintang. setara Messi itu nggak ada dia. Mudah-mudahan Jadi- kaptennya nanti Jadi bisa, Bang. semua setara dia, semua satu pengalaman pun baru kan. Ada beberapa pemain memang yang sudah punya caps timnas senior kan, kayak Kadik Ariel udah Ya, Kadik pernah ya. udah punya kan, sama Doni juga, Doni Tripamungkas sudah punya juga.
Arkan Kakak udah nggak? Belum. Jadi hanya 2 pemain itu yang sudah punya caps tim nasional senior. Kalau tim nasional U23 sama U19 itu Udah banyak udah kan? banyak. Arkan Kakak pernah kan? Hanya sekitar 3 pemain yang belum punya Belum cap sama pengalaman. sekali. Yang lain sudah. Indonesia termasuk tim dalam tanda kutip ini berpengalaman di tim yang squad yang diturunkan ini squad berpengalaman. Pengalaman, ya. Dibanding dengan misalnya katakanlah kemarin Timor Leste atau Filipina paling parah itu Filipina itu pemain SSB yang masuk. Memang nggak ada orangnya Akademi, mungkin ya. akademi tim semua kalau aku tengok nama pemainnya, daftar pemainnya, terus klub mana dia kan, akademi semua. Memang luar negeri banyak, ada dari Amerika, ada dari mana, tapi akademi semua, bukan klub. Pelajar itu berarti. Iya, pelajar. Kalau Indonesia klub semua. Semua klubnya ada yang Sao Paulo ya kan, ada yang apa Dordrecht, kemudian Leganes. Wah, keren ini Indonesia ini kan. Sama kayak Thailand sekarang. Sama Malaysia juga. Malaysia kan JDT apa semua. Nah, tapi apakah mereka JDT-nya tim ketiga atau kedua? Itu kan nggak tahu kita karena rekam jejaknya agak sulit dilihat. Bedanya adalah Indonesia ketika ditulis tim Liga 1 misalnya Persik Kediri misalnya atau Persis Solo seperti Kadek Bali United ya. Bali kan. Itu pemain inti loh. Kadek itu pemain inti. Doni Tri Pamungkas itu pemain inti di Persija. Artinya dengan usia seperti itu, mereka sudah pengalaman bermain di kompetisi nomor satunya yang kan. sangat kompetitif kan. Apalagi Indonesia kan, klub kita kayak misalnya lah PSMS. Kan nggak ada PSMS Junior, maksudnya Nggak ada, PSMS nggak ada. Liga 2, Liga 2. Lapis PSMS Liga ya. ini kan nggak ada gitu. Ya memang itu pemainnya. Kayak Bayangkara FC gitu kan, kayak Persija. Nggak ada Persija yang Liga 2. Nggak ada. Berarti secara mental Seharusnya secara mental Indonesia lebih siap sekarang. Lebih siap main di kandang sendiri. Berpengalaman tadi itu ya Berpengalaman kan. juga. Dan Thailand pun kayaknya nggak bagus-bagus sekali. Biasa aja. Menang nasib nih dia sama Malaysia Australia. juga. Ya dia kan penyisihan runner up deh. Runner terbaik deh kan. Enggak. Juara grup Australia ya. juara grup. Malaysia yang runner up. Malaysia Yang- jadi runner up ya. Bukan Enggak, Malaysia, Thailand Malaysia. yang jadi Thailand. runner up. Thailand runner runner up. up kan. Karena Juara dia- grupnya sih Malaysia. Malaysia. Nilainya sama Malaysia, hanya saja mereka kalah selisih gol. Malaysia itu menang sama Brunei 11-0, Thailand itu 6, 6-0. Jadi secara apa namanya agregat gol itu Malaysia lebih banyak, makanya dia jadi nanti kan secara kekuatan Malaysia sama Thailand nggak jauh beda, imbang kan gitu. Imbang. Seharusnya Dan Indonesia ketika mereka bertemu pada pertandingan terakhir babak grup itu mereka fight mainnya. fight ya. Bukan cari apa fight karena memang mereka mau menghindari Australia Iya, betul. sebenarnya. Nah, makanya ketika pertandingan berakhir seri, pemain Malaysia kayak seolah-olah menang gitu. Indonesia katanya kan. Indonesia. Indon katanya, makan kau lah kena raja kok kan. Disepele. Itu dibilang Raja. kalau kalah sama ada netizen Malaysia kalau kalah sama Thailand, kalah sama Vietnam itu biasa aja, sakit tapi tidak sakit kali. Apa asal jangan dari Indonesia ternyata kalah. Emang sengaja cuma 1-0 kita kalahkan, lebih sakit. Kita aja. Kalau banyak nanti enak, nampak imbang. 1-0 kan sakit. Menghindar Australia, jumpa Australia juga deh, Bang. 3-4. Iya, betul. 3-4 jumpa. Nah, Oh 3-4 dia merebutkan ya? nah cuma tadi bicara 1-0. Sebenarnya kan kemarin banyak kali kan. Banyak peluang. Banyak sekali peluang Indonesia itu. Banyak. Nah, ini kan menjadi satu catatan juga untuk timnas Indonesia secara apa namanya ya, finishing touch ya. eksekusi akhir itu masih jelek. Kemarin itu berapa kali? 12 ada berarti. Iya. Peluang Indonesia. Termasuk yang syuting dari jarak jauh, melambung semua, nggak ada yang pas ke gawang. Welber aja 3 kali kan. Deras tendangan Welber itu. Naik tapi. Aduh, ini gawat. Keringanan bola dia nih di sini mungkin. Terlalu ringan Di dia Brazil bola. kan agak campur semen bola mungkin. Berat dia. Bagus mainnya. Tapi itulah terlalu banyak dan golnya pun bukan gol yang plong gitu ya, dapat terjaring ke gawang enggak. Kena tangan pemain Malaysia dulu.
menyentuh kaki kiper baru masuk ke Baru dalam. masuk ya. Kena tumit kiper memang masuk. Jadi ke dalam. kalaupun tidak gol kemarin tuh handsball penalti. Penalti itu ya. Dapat kena tangan kipernya. Dari bola mati tuh kan? Dari corner kick. Corner kan? Corner kick terjadi kemelut, ditendang sama Iqbal. Iqbal bola liar jatuh ke kaki si Buffon. Buffon. Tembaknya. Tendang. Ya, Untuk beberapa kali ke belakang dia. Iya. kayaknya salah satu ini juga ya, strategi juga kita. Kalau bola mati itu kayaknya lebih besar peluangnya ke sekarang nih. Untuk U19 nih ya. Ya, karena pemain kita tinggi-tinggi sekarang. ya. Tinggi-tinggi lumayan gitu lah. Tapi Ini- enggak Bang, kayak Iqbal. Iqbal Siapa satu backnya tuh? Lagi yang cetak gol 2 gol lawan apa? Kadek ya? Kan nggak tinggi. Standar lah tingginya 180 itu. 80 itu Bang? Iya, karena kelihatan apa? Timnas ini semuanya sama rata gitu kan. Jadi kelihatan nggak tinggi-tinggi kali kan. Iya. Iqbal memang kayak gelarnya Iya, pendek. iya. Karena lebih cepat dari yang lain gitu. Karena bandingannya siapa? Bandingannya Jens Repen. Repen. 190 itu Jens Repen Repen. ya, 90. Makanya ketika di tinggi Jens Repen berdiri dan yang lainnya kawan yang lain berdiri, itu kelihatan jadi pendek. Padahal Jens Repen 190, yang lain itu rata-rata 180. ya. 182, 180 apa? Kipernya 188. 8 ya. Kipernya kita. Yang pendek itu hanya kiri kanan kita 175 tuh. Yang siapa namanya tuh? Enggak juga, kalau Doni Pamungkas 178 atau 79. Tapi Doni nampak kelihatan tinggi dia, Iya, jangkung. karena kurus. Kurus iya, karena kurus karena itu. kurus. Nah, Welber itu 186. 182, sorry. Welber itu Tinggi juga 182. Tapi perkembangan Masih badan bercepat loh. Masih umur 19. Artinya masih ada waktu 1 tahun lagi dia kalau nutrisinya bagus itu nambah 2 senti lagi masih bisa tuh. Ya, pertama kali masuk U16 dia itu. Cungkring kurus Iya, ya kan? kecil, tipis. Kelihatan Memang sama tipisnya masih tipis sih, tapi tinggi badannya itu. Iya. Arkan Kakak tuh 180-an. 182, 183 gitu. Arkan Kakak. Dan pemain sekarang itulah bedanya kayak pemain dulu, stylish Bang ya. Penampilan oke. Ya. Jadi gimana lah, apa nggak berkembang penggemar bola sekarang Indonesia Cewek dengan semua. permainan kayak gini? Iya. Dibandingkan ya bukan apa ya, kita lihatlah di zaman kita pemain dulu Bang. Oh, seram-seram pemain bola. Yang sekarang jadi pelatih lah, kalian lihat aja lah sendiri itulah di zaman Kagong. Sangar ya. Reswandi gitu ya. Sama lah kayak itu gimana kayak gitu. Bima Sakti. Dodo kan gitu. Tergantung gaji juga. Kalau dulu gajinya bagus, kayak Bambang Pamungkas kan agak bagus dia sekarang. Sekarang. Enggak, maksud Eri itu kan dari Enggak, sisi bukan pemain. penampilan. Penampilan, face-nya, gayanya, fashionnya. fashionnya dan face-nya lah gitu lah kita bilang. Dulu yang agak unik kan cuma Rocky Putirai. Hah. Kalau sekarang kan stylish semua pemain kita. Nah, tengok Justin Hapner misalnya kan, Pinky Boy kan. Gaya tas Hermes. Semua Witan Sulaiman kan juga. Iyalah, Ya, Baju sama M, ininya, apa semua tas- gaya kan. tas pegangnya itu Marcelino LP. gayanya. Sampai sekarang apa ya? Ada apa namanya? Kayak influencer itu yang buat konten video di TikTok itu kan. Jadi dia seperti membuat influencer luar, TikToker luar yang membuat penilaian untuk gaya atau style pemain Prancis. Kayak Koundé, kayak Mbappe itu gaya outfitnya kan. Dia buat juga untuk Indonesia dan bisa gitu. Bisa kan? Kalau kayak zaman dulu paling Rocky Putira yang bisa dibikin gitu kan. Iya. Sepatunya sebelah kanan merah, sebelah kiri biru gitu kan. Rambut ngentri. Rambut merah, rambut hijau, rambut apa. Kalau sekarang semuanya bisa dibuat. Iya. Marcelino pakai celana apa, baju apa, pakai tas apa. Nah gitu rambut rapi. Rambut rapi. Kalau dulu mana ada? Mau pakai rambut nggak ada. Itulah. Ya kita contoh aja lah dulu kan kayak. gajinya beda. Tapi kan enggak, tapi di zaman itu kurasa mencukupi lah gaji. Bang. Besar loh gajinya. Aku dulu si ini siapa Bang? Yang jadi konten kreator sekarang main bola Amka Hamzah. Amka Hamzah barang. Kalau Mobilnya gila-gila. Iya, mobilnya bagus-bagus. Kan ngeri berarti kan duit dia. Iya. Kalau dulu Tapi pantang gila aja dia. style gaya kurang. Biasa. Cuman mobil dibandingnya. Gitu. Cuman anak-anak sekarang nih lah sedap gitu. Di lapangan pun Enak Iya. enak. Kalau dulu kan maaf cakep lah.
dekil-dekil kayaknya pemain-pemain kita kan gitu Kalau kan. pokoknya kalau pemain dulu stylenya baju Adidas atau Nike, celana training atau celana ponggol pakai slop Adidas. Itu dia, atau sepatu Adidas Samba. Itu gayanya rata sama semua. Oh, sekarang kan enggak. Ini masing-masing. Oh, sekarang Stylish. ada yang pakai baju pink, ada yang pakai jaket kulit, ada yang keren-keren ya. Gitu. Tas-tasnya. Dan dari itu Paris menurun semua. ke bawah. Ke bawah Ke bawah pastilah. sampai ke U16 sudah ada yang seperti itu, walaupun belum terlalu banyak ya, tapi kalau di 19 ini udah jadi kelihatan. Udah jadi. Udah gayanya udah keren-keren. Nggak masalah juga, Nggak komenku masalah keren, itu, bagus gitu. bagus. Itu kan nilai jual juga untuk kita. Oh, berarti ya di bola ini sejahtera, gitulah tanda kutipnya kan. Dan tim-tim apa namanya nih, kaum Hawa ini menonton pun jadi lebih enak, lebih banyak. banyak. Kalau dulu kan nggak ada kita dengar laki-laki semua kan. Sekarang Sekarang di timnas cewek udah mulai laki-laki yang nonton. nah terbalik kan. Ya harus kayak gitu. Ya, karena udah bagus banget. Udah eye catching semua. Eye catching. Ya, orang ini kan secara tidak langsung kan public figure. Iya. Ya kan, Bang? Ya, walaupun entertain tapi public figure orang ini. Itu salah satu pemikat lah, pemacu supaya berkembang juga kan. Gimana, Am? Jadi Di futsal? gimana? Lawan apa? Lawan apa? Thailand gimana? Apakah kita berpeluang untuk juara atau enggak? Kayaknya berharap bisa ngulangin lagi 11 tahun yang lalu. Berarti Karena 11 tahun lalu ya? 2013 itu kan Indra Sapri juara. Indra Sapri. Di Surabaya juga. Surabaya. Nah, di sini mungkin tuahnya si Indra Sapri juga nih kalau di Surabaya. Yalah, kalau kita berharap sih harus kan gitu. Karena kalau Itu zamannya Evan Dimas sebenarnya. Iya, zamannya pada Evan Dimas tuh ya? 2013 tuh. Nah, tapi ini di luar prediksi lah nih. Kita nggak usah inilah, kita berempat pasti ingin Indonesia juara lah ya. Nah, tapi 2013 ke sekarang 2024. 2024 berarti 11 tahun. kira-kira 11 tahun. Ada nggak pemain yang 2013 yang masih Bertahan. tersisa? masih sekarang? bertahan. Kayaknya nggak ada ya. Satu pun nggak ada. Nggak ada. 19 Zamannya Evan Dimas tambah kan nggak ada lagi. bidang lah rata-rata umur orang tuh kemarin tuh 19 lah kita 19, umurnya 19. Iya kan, Harusnya iya. umur 30 kan sekarang. 30 lah kita Ya. bilang. 30 itu masih Produktif masih sebenarnya. peak seasonnya pemain, walaupun udah mulai Udah agak mulai turun menurun. sedikit, kecuali yang agak apa ya. Yang Tapi ber- 30 yang masih oke masih lah. oke. Masih oke 30. Pengalaman udah kaya kali pun. Kalau 30 ya. Masih oke. Tidak ada satupun yang tersisa di tim nasional. Nah, senior ya, senior. Satupun, nggak ada. Itu Evan Dimas yang terlalu menonjol kali ya, adalah Banyak. Evan Evan Dimas, ada Maldini Pali, ada Ilhamuddin Armain, Paulus Tangga. ada Paulus udah hilang, Sitangga. udah hilang tuh rata-rata Paulus Tangga kan PSDS ya? Paulo masih main, Bayangkara. Bengkara. Main. Evan pun masih main kan? Evan masih Ciode ya main, kemarin ya, masih main, terakhir. Arema terakhir. Ini back kiri Main dia. PSMS dulu bang, saya. David Maulana David Maulana enggak, beda. David Maulana setelah itu. setelah Oh, waktu itu Ilhamuddin, Maldini Pali, Paulus Tanggang. Paulus Sitanggang. Inilah Dimas Derajat masih main. Pirja. Oh, Dimas Derajat. Dimas Derajat lah striker Masih sama. main Iya, gitu. Dimas Derajat. Dimas Derajat, Dimas Mas Derajat. Derajat tersisa Masih Dimas satu lagi, satu orang. Nah, maksudnya itu kita bertanya-tanya itu kenapa sih mereka yang Ambisiusanya ya. begitu waktu itu Superior kita superior, kemudian sangat dipuja-puja, akhirnya habis semua. Ya, memang sih waktu Apakah kesalahan Manajemen. manajerial kita memanage mereka, dengan kata lain ini kesalahan PSSI zaman dulu atau gimana kira-kira Balik lagi ke pemainnya. kalau aku Pemainnya sih yang kusalahkan pemainnya. pemainnya ya? Pemainnya. Karena apa? Kita kembali lagi di era sebelum orang itu kayak Bambang Pamungkas. Di 30 pun masih on. Masih oke. Masih on. Kan? Si Budi Sudarsono. Masih. Itulah kita bilang. Firman Utina. Di zaman itu Firman Utina, Ponario, Gendut Doni. Gendut. Iya, gendut sama apa sama? Gendut sama Bambang. Ya. Sama. Gendut Diklat. naik turun Salah tiga kan? lah. Banyak tingkat juga gendut. Naik turun lah kalau gendut kan. Solosa ya. Boas. Iya, sampai umur tua ya. Di 30-an tuh masih cun orang itu kalau kita lihat dulu kan. Masa-masa keemasannya tuh di 30 tuh. Ya, rata-rata. Makanya kayak Evan Dimas yang kita terlalu cepatnya redup ya kan.
Padahal kita memprediksi ini bakal panjang nih, bakal mentor terus ini kan di lini tengah gitu. Apalagi tengok sejarah dia kan. Memang tengah sekarang udah hebat-hebat Bang ya kan. Nah, kalau tengah sekarang terutama di senior kan sudah lain levelnya, sudah berbeda lah levelnya. Karena sudah pemain top Eropa semua yang di situ kan. Ditambah lagi di story dia kan cedera kan Evan kan. Iya, pernah dia cedera. Yang dimakan tuh kan waktu di Vietnam ya, patah. Ya cedera mempengaruhi juga lah Bang. Mempengaruhi. Cuma ya memang style pemain juga ya, nggak menjaga dirinya atau bagaimana ya. Jadi nggak Sampai sekarang hanya Dimas Derajat barangkali yang masih yang bertahan. Yang lain nggak ada ya. Dan juga beberapa pemain setelah itu ya. habis. Setelah itu. Jadi kayak paling nggak yang Egy lah. yang zamannya Egy, zaman setelah Egy itu kan yang tersisa hanya tinggal Hernando Oh iya. sekarang kan. Di bawahnya Hernando sama si Marcelino lah. Marcelino Di di bawah atas lagi. lagi, di bawah lagi, di atas lagi mereka. Ada yang sempat main di PSDS kan, pemain yang satu levelnya Hernando itu. Iya. Ya, aduh lupa aku namanya. Iya kemarin ada diangkat tidak aku baca tuh. Bekas timnas U berapa gitu atau rating Hernando. 19 juga. Yang Yalah. Semoga lah kedepannya ya, pemain ini semoga tim ini kan tim cikal bakal ya kalau dibilang. Karena Indonesia ada satu level usia yang pemainnya sebenarnya sama. U23. U23 itu kan juga bermain di senior kan sekarang. Jadi artinya pelapis dari tim senior sekarang yang diharapkan itu ya ini, ya U19 ini, pemain U19. Inilah nanti yang beberapa tahun ke depan akan bermain untuk timnas senior. Ini yang dijaga pemain-pemainnya kayak Welber, kayak Jens Revan, kemudian Kaviatur, keren mainnya, Kadek, Iqbal. Kipernya terutama, kipernya 180. Bagus. Al-Ghifari itu kalau dipupuk sedikit lagi dapat 190 dapat itu tingginya kan. Lagi badannya lagi kan. Badannya besar kan. Benar. Keren itu. Sebenarnya polanya udah pas nih Bang. Udah ya, pas, ini udah dapat ini pemain-pemainnya. Yang berpostur oke. Yang di U19 ini promosikan naikkan di U23 kan. U23 kita kan udah berbicara di Asia ya kan. U23-nya kosong. Tinggal inilah ini cikal bakalnya kan. Berjalan ini yang U23 ini kan senior rata-rata udah. Kosongnya Karena mereka juga bermain di senior. Itu kan STY kan melakukan cut generation kan. Satu generasi itu dipotong sama dia. Jadi dari pemain-pemain timnas senior yang ada sekarang, yang sebenarnya kan masih bisa main tuh. Yang ya, kelas-kelasnya Andre Tani, kemudian Rico Simanjunta, siapa lagi yang ya kan itu kan dulu striker tim nasional kan, Lili Pali, kemudian Diego Michel. Kan itu sebelum ketika STY datang kan. Kan itu pemainnya semua. Siapa? Yang kecil tuh yang main di Aceh. Yang pernah main di Persebaya, pernah main di Andi Firmansyah. Kok lupa kok. Andi. Kan itu pemainnya dulu kan. Egy, bukan Egy siapa? Ya, yang tadi diceritakan cedera. Nah itu Evan Dimas. Akhirnya itu kan dipangkas semuanya. Habis dia ambil pemain-pemain muda yang bukan siapa-siapa waktu itu, dan orang nggak tahu siapa Asnawi, siapa Arhan, orang kan nggak tahu waktu itu kan. Hanya Evan Dimas dan Sadil yang tersisa. Dari yang biasa dipanggil waktu itu kan. Nah, akhirnya apa? Tim di bawah mereka itu kosong juga kan, di 23 itu kosong. Akhirnya apanya ke 19. Nah, 19 ini pemain-pemainnya. Mudah-mudahan bisa dijaga, dipupuk gitu. Walaupun nanti kalah misalnya ya, kita ingin tuh menang, tapi kalaupun dia kalah nggak masalah kalau menurutku. Tinggal dijaga aja. Jadi nggak kehabisan stok kita. Ya kehabisan stok. Ya siapa yang bisa bersaing naik. Kalau nggak ya bertahan lah di situ kan itu. Kayak Welber misalnya kan, Welber Jardim itu. Dia kan posisi tradisionalnya kalau dibilang kan bek kanan. Kira kanan dia? Di Sopolo dia bek kanan. Bek kanan. Tapi oleh Indra Sapri dia di tengah, digeser ke tengah, dan ternyata bagus. Bagus sekali mainnya. Dia menutup kedalaman, ketenangan apa semua bagus betul. Artinya kan STY ini punya satu stok lagi nih, gelandang. Satu stok gelandang untuk masa depan kan. Untuk nutupin Ivar Jenner lah misalnya. Atau Nathan Cho.
berat saya kan. Ya, tapi dia masih bisa digeser di kanan kan gitu. Masih bisa digeser di kanan. Oh, karena lebih banyak lagi. Iya. Ada Sandy Walsh, ada Rodeo, Asnawi, belum lagi Yakob, ya kan. belum lagi Iya, Kevin Yakob. Dixon main. Ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ada paling nggak ada layernya Iya. lagi kan. Nggak ada ada Sandy Walsh masih bisa main di situ, ada Nathan Cho, ada Ivar Jenner, ada dia. Ada 4. Bayangin pemain di satu posisi itu ada 4. Ya. Kan keren tuh. Di depan apakah Jens Reppen ini jadi jawaban puzzle-nya SCY selama ini, striker nomor 9 kan waktu main lawan Malaysia kelihatan kali, inilah striker nomor 9 yang mainnya betul-betul kayak nomor 9 gitu kan. Enak tepuk sana kemari kesana. Dia menjemput bolanya tidak terlalu jauh dan tidak kelihatan ngos-ngosan gitu. Jadi waktu Ramadan Sananta waktu dicoba diplot untuk gaya bermain seperti itu, seperti pengakuan dia sendiri di salah satu podcast kan, habis dia kata, habis setengah mati rasanya, capek gitu. Reppen main 2 kali 45 dengan cara surpa, walaupun apa ya level pertandingannya kan berbeda kan, ini kelompok umur kan, tapi nggak kelihatan capek sampai habis. Cuma Gitu kelihatan loh. panas aja dia. Kepanasan Surabaya tuh mukanya pun merah kan. Artinya Indonesia punya banyak sekali stok nih. Kaviator itu pun aku suruh kali main. Itu bagus. Kaki kiri. Ustaz walaupun stylish sekali mainnya. Penyeimbang bagus lah. Stylish itu penyeimbang bagus dia. Setelah Jadi ini dia- nanti takutnya setelah ini masuk ke klub takutnya dipanggil lagi. Nah itu dia. Sama timnas takutnya. Kalau itu. menurutku ya memang klub nggak bisa kita salahkan. Sekarang dari personal kalau menurutku. Itulah. Pemain menjaga diri masing-masing ya. Iya, tinggal di sendiri mau mengembangkan atau apa. Nggak mungkin juga di klub itu salah karena klub itu kan pengen juga juara. Ya. Nah, tinggal mental dia lah. Jangan mengikuti karakter pemain liga yang nggak betul misalnya. Cepat emosi. Ya. Nah, itunya yang dikurangi sama pola dia sendiri lah. Makan Iya. dia yang makan sendiri. Kalau bisa cari klubnya yang top 5 lah kata. Ya. Yang Yang profesional bersaing. lah, yang profesional. Degradasi kan jadi turun juga pasaran dia kemana ini siapa ini pemain timnas kok degradasi kan malu juga. Jangan ke PSMS gitu maksudnya. Iya, jangan ke Liga 2 gitu. Ini mah kalau udah masuk timnas U19 tuh udah level-level Iyalah. tertib top 5-nya Ini inilah apalagi Indonesia, ini Persija, udah final. Persib, PSM. Udah kan final gitu. apalagi juara pasti naik bandrol. Ya, naik. Pasti naik. Yang dia meter lah pokoknya ada orang ini. Kita aja nggak nyangka nengok Ramadan Sananta. Berapa gaji dia? Paling termasuk paling besar di lokal kan? Itu makanya kalau bisa cari klub yang langsung kalau mau naik pindah ke klubnya yang lebih ini kan. Jangan yang tim baru misalnya promosi dari Liga 2 masuk sini agak Nggak susah berkembang dia. mau berkembang. Iya. Dan itulah apa namanya ini balik lagi ke U19 kemarin, mungkin salah satu eranya Evan ya, mungkin salah satu penyebab kenapa mereka tidak langgeng, tidak bertahan ya pemain-pemainnya itu secara individu, mungkin karena nggak sadar itu, nggak sadar bahwa mereka tuh pemain pro. Pemain Gitu. pro. Jadi apa namanya pola makan suka-suka gitu kan, tidak menjaga pola kebiasaan hidup ya kan, kelakuan mah. Kelakuan. Lagi keluar malam. Nah itu paling Boleh keluar paling danger malam, itu. tapi dijaga kan. Jangan tiap malam kan gitu. Namanya hiburan, perlu juga kan represi. Dan memang agak aneh kalau menurut gue ya dulu ya. Aku kan beberapa kali dulu ya masa-masa masih main lah ya, ikut tarkam keluar lah, keluar provinsi juga termasuk kan. Nah, agak lucunya gitu ya, ketika kita misalnya aku lah ada beberapa kawan juga pemain Medan gitu kan, main entah di mana gitu yang tiernya agak di bawah Sumatera Utara lah, katakanlah di Batam atau di mana lah gitu ya. Jadi ketika kita datang, kita kan dibayar nih, ya kan? Jadi yang membayar kita itu malamnya tuh diajak kemana? Aku buat. Iya. Padahal besok mau main gitu loh. Iya. Tapi malah diajak ke kafe nongkrong gitu lama tuh. Itu malah masih sangat lumayan kalau cuma di kafe gitu. Itu ke tempat yang Di luar dari itu lah. di luar dari itu yang musik Melebihi dudak lah ya. tuh kan sampai jam 2 jam 3 pagi. Lo besok mau main gimana? Udah nggak bisa lari, Pak. Ya kan? Jalan-jalan aja gitu. Tapi
ya pengalaman juga lah ya. Kita kan termasuk yang atlet waktu masih atlet dulu ya. Masuk yang atlet garis ke kiri. Enggak, kalau yang kawan-kawan yang garis ke kanan itu sesuai pendirian dia gitu. Ke jam 8 jam 9 tidur dah. Kita jam 8 jam 9 udah waktunya nih kan gitu. Udah bisa nih. Udah pakai baju, pakai sepatu keluar kan. Iya. Udah waktu Pasti kita habis makan. Iya. Habis makan malam di hotel. Iya. Kita bujuk dia cemana pun nggak mau Nggak dia. mau. Dia tanya mau kemana, Mak? Jumpa family kan. Lanjut aja ke laptop. Lanjut aja. Aku mau jumpa family. Berarti kan di situ kan bisa kita Besok pagi baru pulang. Family apa aja kan? pagi-pagi baru pulang. Iya. Suruh pamilya Di bagi-bagi. luar family dia. Sepertinya itu bang memang apa kita bang, kebiasaan kita. Nah iya, maksudnya harapannya jangan yang sekarang, atlet-atlet sekarang, jangan lagi. Yang kalau yang udahlah lewat lah. Tapi itu kenanya cuman masa di Indonesia nih. Tapi di luar negeri kayaknya orang tuh ada juga aja kadang minum ya. Kadang gini Cuman kok bisa beda gitu. Nah, Orang Bisa itu ada masih udah ada yang setelah beda. juara ya dah. Orang itu minum, tapi abis itu menjaga kondisinya ngerti. Paham? Jadi aku nih baru makan, bilang lah makan apalah gitu kan, makan yang berlemak-lemak. Tapi besok pasti porsi latihannya berlebih. Menjaga kondisi, kok kita kan enggak. Apa yang dibuatnya udahlah besok sesuai dengan porsi latihan aja gitu kan. Itu dia. Minum juga Ya. orangnya. Memang satu tim itu akan baik apabila seniornya baik. Ya. Tuh terbukti tuh memang. Kalau seniornya bagus, junior pasti mudah-mudahan ikut bagus. Ngikut. Ya ini kan didikannya kan udah mulai bagus. Udah di jalurnya nih kayaknya. Dari ya. jalurnya. Tim nasional kita nih ya, mudah-mudahan lah adik-adiknya mengikuti apa abang-abang yang sekarang. Jangan abang-abang yang terdahulu. Ya, jadi sekarang patron pandangan timnas yang muda-muda yang kelompok umur ini sekarang kan ke timnas senior kan. Iya. Aku mau jadi kayak gitulah. Ada kelihatan Tom Haye, ada Orat Mangun, ada Sandy Walsh, ada J.I. Jazz kan. Udah main di Sri A kawan tuh. Ya kan? Gitu. Pemicu. Satu di Sri A. Kiper misalnya iya ada Martin Paes. Martin Paes, wah, kipernya, wah. Bisa main ke Amerika kan bisa jadi Iya. cakap gitu ya kan. Mungkin kan pelatih pun kalian contoh lah itu si Jess. Tengoklah dengan kehidupan begini hidupnya. Kan motivasi tuh. Udah pasti ada pengarahan kayak gitu Iya. dari pelatih. Ini itu apa juga sama tim-tim pemain-pemain yang di Liga Indonesia ya. Memang Liga 1 tuh kan apa ya, kalau dibilang overrated mungkin iya kalau dari sisi penggajiannya. Itu kan besar-besar kali gaji pemain Indonesia. Besar gaji, besar kontrak, MM-an semua. Ya kan? Tapi ini yang membuat mereka berada di zona nyaman, katakanlah begitu, zona nyaman ya. Dan banyak pemain yang sebenarnya mendapat tawaran keluar tidak mau lepas dari zona nyaman itu. Hanya beberapa yang mau kan, kayak Asnawi misalnya. Asnawi itu kalau main di Indonesia, kurasa pemain termahal itu. Bisa termahal ya. Iya kan? Pemain termahal. Pergi jadi Korea yang gajinya mungkin kalau dibandingkan sama pemain Liga 2 di Indonesia. Gajinya setara. Iya. Padahal dia main di Korea kan. Nah, kemudian sekarang main pula di Thailand lagi dia. Masih lebih tinggi gaji di Indonesia. Cuma dia pergi ke sana. Gitu. J.I. Jazz salah satu contoh pemain yang mau belajar lah dia. Dia kan tuh sebenarnya awalnya kan bukan bek tengah. Dia gelandang bertahan. Gelandang bertahan, kemudian terakhir main di, kalau nggak salah, Go Ahead Eagles ya di Belanda. Dia dijadikan bek tengah. 1 tahun di situ dia dapat tawaran di luar banyak, termasuk di Liga Belanda juga di era divisi. Tapi dia kemudian melihat, aku kayaknya nyaman bermain di bek tengah, tapi aku belum duduk istilahnya, kalau kita kan belum duduk, belum apa, dia mau mengembangkan dirinya, mau meningkatkan dirinya. Kemana dia harus pergi? Menurut dia tempat terbaik bagi seorang bek itu adalah Italia. Jadi itu dipilihnya walaupun Liga Seri B. Sementara dia ada dari Prancis, ada dari Belanda juga, kemudian dari Belgia. Itu semuanya Seri A, liga utamanya. Tapi dia justru pergi ke Italia yang Seri B. Terbukti kan sepanjang musim dia pemain inti terus bermain di Seri B, dan sekarang naik ke Seri A gitu. Ya itu akhirnya artinya dia kan apa ya, dia memotivasi dirinya tidak bertahan di zona nyamannya. Sementara Indonesia sekarang pemainnya banyak yang
bertahan di zona itu gitu. Benar. Dan tidak mau mengembangkan. Nggak mau mengembangkan diri gitu. Jangankan mengembangkan, mempertahankan kadang-kadang payah. Kan gitu. Itu minimal cari link lah ya kan, agen-agen bang mana bisa main ke Italia gitu, minimal cari tahu lah gitu. Iya, nggak usah seri A, seri B, seri C pun jadilah. Bang Iya kan? mana bisa biar supaya main ke Jepang atau yang Asia. Kalau ke Jepang jangan jadi cadangan. Jepang tuh apa namanya? Kalau bisa dibilang tanda kutip karir gitu. licik. Iya. Jadi dia apa namanya ya, mengontrak pemain Indonesia untuk meningkatkan pamor dia di media sosial. Itu bukan baru-baru loh. Hapner itu kan kelasnya beda, levelnya beda. Dia lulusan dari salah satu lulusan terbaik Akademi Wolves kan, dan juga kapten di situ. Setingkat kapten Wolves itu tidak bermain reguler gitu, cadangan terus. Awal-awalnya mungkin sempat dia bermain inti, kemudian sekali dia buat kesalahan itu langsung dilempar ke bangku cadangan, dan setelah itu hanya bermain 4 menit, 5 menit, 4 menit, 5 menit. Akhirnya Hapner kan marah. Mereka cuma memanfaatkan saya. Anak saya pulang. Balik dia, nggak diperpanjang kontraknya. Nah, sebelum Hapner, itu kan banyak tuh. Banyak lah. Arhan. Yang dari awal lah, si... Lili Pali. Bukan. Bapak penyerang kita bule tuh. Irfan Badim. Irfan Badim. Sebelum Irfan, Lili Pali. Lili Pali. Kan mau ngambil itu kita aja. Iya, dan tak pernah main Lili Pali di Jepang. Bagus ke Korea aja kalau ngomong. Masih ada hatinya. Masih ada. Memang betul lah. Jepang Masih. memang. Kejam yang Jepang. Terbukti kan 3 tahun setengah kan. Iya. Belanda 350. Nggak ada dendam kita. Nggak ada. Malah kita ambil sekarang. Kan? Kan? Sekarang kita kutip apanya? Kita kutip Hasilnya. Banyak ternyata orang Indonesia di apa? Di Belanda sana. Menurut abangnya Irfan Badim tuh, siapa? Fahri Badim. Itu sekitar 30.000 kayaknya ada. Orang turunan Indonesia. Pemain ya? Pemain Indonesia di semua level Liga Belanda itu kalau dihitung itu sekitar 3.000, bukan 30.000, 3.000 pemain, kok bayangin. Itu bisa diambil satu-satu. Dan sekarang karena SCY itu sudah mematok hanya grade A ke atas, nah itu yang disorot kan di era divisi aja. Di divisi bawahnya banyak kali katanya. Sampai yang email aku kan ada juga. Jerman tuh ya? Jerman. Liga 4 loh. Suruh main PSMS saja. Nanti kita bilang sama apa? Oh, ini ada apa, mungkin bisa dikabarkan sama netizen juga. Kita mau cakap-cakap nanti sama Nil Maizar. Nah, sudah oke katanya. Kapan datangnya, Bang? Nah, ini yang belum tahu kapannya, tunggu saja. Ada ya. Dia mau bicara soal PSMS, kenapa dia menerima tawaran untuk melatih PSMS, dan kemudian bagaimana PSMS ke depan gitu. Boleh. Sampai sekarang masih milih pemain belum ya? Belum. Pemain asing belum ada ya? Belum. Yang dari Sudan itu nggak jadi? Kayaknya Nggak jadi ya? Udah ikut trial dia 2 minggu apa seminggu. Terus? Pemain Sudan. Bapak sama mamanya keturunan punya darah Sudan, tapi dia lahir di Indonesia. Oh. Udah lancar bahasa Indonesia. Berarti tinggal di Indonesia lah. Tinggal di Indonesia. Berarti kayaknya PSMS ini agak serius ya untuk menghadapi kompetisi ini ya. Iya, serius. Agak serius. pelatihnya bukan pelatih penjas lagi. Ini bukan setidaknya itu pelatihnya bukan pelatih penjas. Pelatih itu. Ya. Pelatihnya Tapi udah bapak itu ikut turut campur juga apa nggak, Pak? Bapak itu? Bapak mana? Bapak yang Ayah apa Ayah, namanya? ayah. Ini? Iya, Yang udah pakai baju merah. yang loreng hijau itu. Yang mana loreng hijau? Ya, Mantan. Mantan. Ayah kita bilangnya bapak lah. Sekarang nggak loreng hijau dia, merah udah sekarang. Merah. Udah merah. Ini dia kuliah. Semalam. pokoknya di PSMS cari duit aja lah, karena supporter ini takut nanti udah setengah jalan, nah itu dia duitnya yang habis. Kayak musim lalu, udahlah kita salah mau menang kali Liga 2 ini, makanya bertahan di Liga 2 musim lalu. Karena udah kehabisan ya. Nah, kalau kita menang, aduh, dananya lagi itu pikir kan. Itu yang pikir. Ya semoga olahraga ini tidak ada unsur masuk politik, karena ayah itu apa jadi sponsor jadi payah takutnya. Ya kalau sepala apa lepas aja lah udah kan Iya. gitu. Jual sahamnya. Yang katanya 100% itu.
Nah, kan jual aja. Berhak, kan gitu biar Ya ditawarkan berapa sih gitu, mau berapa miliar gitu. Karena katanya kan sudah ada yang ngelawar 100 kan. 100 M. belum 100 M, 10 M ya? Siapa 100 M banyak kali lah. belum kecil kali lah bang. Hah? Lu besar nih. 100 ya kayaknya ya? 100, 10 nggak mungkin 100 lah. kalau nggak salah. Kalau 10 banyak emang. 10 banyak. Ya, banyak tuh ngambil kan. PSDS 5 kok cuma seharga 2 ruko gandeng kata orang itu. Iya. Dan ternyata keliru apanya informasinya. Informasinya. 10 M itu bukan mengambil PSDS secara keseluruhan sahamnya, enggak. Kan nggak boleh, 100% nggak boleh dijual saham. Boleh lah. Oh nggak boleh, masih ada tinggal, betul. Masih ada tinggal. Betul sekali itu bang, kita panggil toke-toke ikan di batu bara. Main kan lah Bayo. Orang mau ngambil PS batu bara lah. Mas mana batu mau bara, jadi saham? ngapain jauh-jauh ke Medan? Salah ya. Iya. Kan pemprov. Iya, ini kan sekarang. PSKPS. Bukan. PSKTS ya, Tanjung Balai ya. Tanjung PSTT dulu bang. PSTT. Tanjung Tiram. Tanjung- Sekarang kan udah dibuat. Oh, yang lagu itu. Tanjung Tiram. Tepi laut. Itu Tanjung Perak. Ya, masalah kan di Medan terutama stadion lagi dibangun. Ya, Ya. ada 2 stadion kita yang bagus, standar internasional ya. Ya. Di yang untuk sport center tuh satu. Ya, pohon besar. Kebun bunga pun bagus kayaknya aku tengok. Tengok dari atas macam apa ya, stadionnya Juventus zaman dulu, Dele Alpi dari atas. Sport center kan? Sport Center. GBK kan? Ya, Gelora Batang Kuis. Iya, GBK namanya. Iya. Tapi itu punya dari Serdang, Bang. Dari Sedang ya. Iya, Oh, berarti dari PSDS yang main situ. Itu dia masalahnya. Udah itu. berapa persen dah pembangunan? Kata-katanya. Udah 70, 80 ya. Bangkunya udah dipasang. Udah dipasang bangkunya. Seat, single seatnya. Rumput belum tapi. Rumput belum. Hijau tuh, kan masih. Karena kan itu bukan untuk main bola di situ. Bukan. Hanya untuk penutupan. Seremoni aja. Penutupan. Iya. Penutupannya di Mainnya kan di Aceh. Aceh. Bola di Aceh. Semua ya? Bola di Aceh. Tapi itu kan lapangan bola juga tuh, kan? Putri di Medan kalau yang putrinya. Putri di Medan cuma mainnya di sana kan, Om? Putri di Spora. kan mainnya iya di Spora Pancing. Ini Spora Pancing. Udah mau siap juga tuh lumayan juga, lumayan ada tribunnya udah mulai kanan kiri depan apa belakang ada juga ada mulai siap. Setidaknya Sama futsal di sini mainnya. Futsal ya. lapangan di Sumatera Utara ini ada. Dulu untuk latihan aja susah. Ya kan, Pak? Tinggal yang olahraga bapak yang belum jelas ya. Diusul aja orang, diusul aja main. Angin aja itu. Harusnya sebelum ke turnamen sparring dulu kan? Iya kan? Nggak ada ya? Gak ada duit. Berarti kan belum ada sparring. TC nggak, TC nggak jelas ini. Jangan kan TU, TC nggak jelas. Tahu kan TU, tryout nggak ada. Nggak ada. Semua mau menang, mau tahu kekuatan Iya ini. itu, makanya kami merupakan tembaga nih kayaknya nih. Salah ngutip-ngutip apa? Kabel-kabel tuh bakar, Am. Angkat Am. Mau masuk tuh. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Siap. Tadi aku jumpa tadi di bengkel lah aku tadi pagi. Rupanya kawan nih di Aceh, dia pengurus panah dan kuda. Panah. Aceh Tamiang. Panah dan kuda. Satu. Kuda. Iya. Memanah sambil berkuda gitu. Iya. Sesuai anjuran Nabi tuh. Makanya, jadi tidak ada venue-nya di Sumatera Utara dan di Aceh. Loh, jadi main di mana? Seharusnya tidak diiniin, dia bilang. Seharusnya tidak Jangan diperlombakan. kompetisikan. Iya. Begitu duduk dia bilang abangnya sama Pak Menteri yang Dito, udah kalau memang tidak ada semua, dia punya lahan sendiri dibuat bang di Tamiang. Lahan si siapa? Si kawan ini, Oh dia. Heeh. abangnya ketuanya di Aceh. Tapi buat lahan sendiri, bayangkan sampai segitu. Telepon gubernur sana, udah habis dana katanya. Kalau mau ya buat sendiri. Karena dia ketua gengsi, kan nggak mungkin nggak ada perlombaan itu. Udah buat sendiri. Tapi udah buat dia bilang dalam juga rumahnya. Dalam. Aku lihat tadi lagi apa namanya, lagi pembangunan. Ya lahan tanah sih bekas sawit-sawit gitu dibuat arenanya gitu. Tanah merah enggak? Enggak. Masih merah. Nggak harus tanah merah. Nah, segitunya gitu. Bahaya. Makanya di zaman Soeharto dulu bagus. PON selalu di Jakarta kan? Iya. kan? Iya. Karena siap. Siap.
Siap semua. Dan tidak ada ajang korupsi kan. Pembangunan nggak ada. Orang memang sudah ada, tinggal perbaikan. Mungkin itu juga apa dia bang? Strategi begitu. Pak Anto. Udahlah, nggak usah daerah, nggak usah dipaksakan kalau Iya. nggak siap ya kan. Yang ada kan memalukan. Nah sekarang justru kalau PON itu setelah siap terbengkalai kan. Terbengkalai. Tengok yang di Kalimantan kami. Habis zaman era Soeharto lah ya Kalimantan tuh. Hancur. Ini Jakabaring. ya apa juga Riau. Iya Jaka. Ya Riau. Ma- Sriwijaya itu pun parah juga Ya, kan. Bukan Sriwijaya. mana. Yang final-final lain tutup semua habis Tutup. itu. Nah di Papua lagi. Nggak Papua usah gimana tanya. sekarang Lebih kabarnya? habis banget. Habis ya? Orang di gunung rata-rata. Lahan tak ada. Nah kayak sport center itu lah nanti. Yang pakai siapa coba? Coba kita PSDS. Iya. SDS. PSDS 33 loh. 33. Ngapain lagi? Dia main di Sampai make, tanah kan? lapang segitiga Pakam pun bisa tuh. Ya. Apa kok? Bukan kalau Liga 3 kan tidak ada keharusan untuk venue itu harus seperti ini gitu. Iya. Ya kan? Kalau Liga 2 kan ada harus tribunnya harus menyeluruh gitu kan. Menyeluruh. Kapasitas penonton harus Kapasitas ada. penonton harus sekian minimal gitu kan. Kalau Liga 3 kan nggak ada. Dia main di lapangan USU pun bisa kan? Bisa. Yang cuma separuh Iya, separuh. tribunnya, atau main di Unimed bisa, main di Dispora bisa. Dispora zaman dulu ya, bukan sekarang, udah keliling kan. Dia punya main di sananya ada kan, di Liserdang kan, di Semua muter lagi. Baurudin Siregar kan bagus kan. Apa dia main di GBK yang begitu mewahnya untuk standar Liga 3? Benar. Jadi SMS saja pun belum tahu dilihat- pakai apa enggak tuh nanti. dilihat dari pemerintahan daerah itu tidak aware dengan setelah habisnya event. Ya, mau buat jadi apa gitu. Maunya habis itu berskala panjang kan, dimanfaatkan terus kan. Nah, tuh Sepala buat jadi tempat konser gitu kan. Iya. Kalau konser siapa datang kemari ya udah di Udah situ, nggak situ. usah di GBK, nggak usah di GBK yang di Jakarta kan, biar rumputnya bagus. Bagus. GBK Sumatera Utara Sumatera aja, Utara. main situ semua. Begitu langsung mendarat kalian dapat tempat Iya, kan gitu. langsung Nggak di situ. jauh Hotel kan ada, gitu. gitu kan. Hotel Bangunlah, banyak. tingkatkanlah level hotelnya jadi bintang 5 kan, biar mau Coldplay apa main di situ, atau Korea tuh main di situ kan. Dan nggak rusak. Sepala rusakin aja apanya, lapangannya, nggak usah pakai rumput Iya. kan gitu kan, tinggal ditaruh Batako aja. tako. Mana-mana kita nih ya. Ya, udah hampir sejam juga. Gimana nih peluang abang timnas nih? Kembali lagi lah kita. Timnas harus menang, Harus menang. harus menang. Prediksi? Aku 2-0, Udah main ya? 2-0. 2-0. Bung Hiram? 1-0 aja. 1-0 aja. 1-0 aja. Thailand. Indonesia. Oh, Indonesia. Bung Irfan? 3-1. 3-1. Indonesia menang ini berpengaruh besar dengan apa namanya? Perekonomian di Indonesia jadi Mereka benar di IKN. gimana? Biar lanjut untuk Tampera ini mana? Ini berpengaruh dengan tim senior nanti makin semangat dan negara-negara lain lihat betapa pesat Besarnya Indonesia gitu. pesat kemajuan pertandingan Indonesia gitu. Oh, pesatnya perkembangan persepak bola Indonesia. Kalau kemajuan Indonesia memang sudah mulai pesat Udah ini. mulai dari Apalagi KM judi-judi kita. online mulai berkembang ini. Di Kamboja ya. Iya. Sosok siapa? T. 3-1 Bang. 3-1. 3-1. Nih sosok T bermain juga nih kalau kayak gini ya. Kan dibilang bapak itu kan. Iya. Depan presiden dia berani ngomongnya kan. Cuman satu biangnya. Inisial T. Oh, siapakah itu? Tommy Welly. Tuki man. Operator lapar. Sama terlapar nggak sur, mie ayam boy. Malam gini ya kan. Aduh. Indonesia 2-0. 2-0. Ke Olimpik gimana Olimpik? Nah, ini Udah Olimpik main nih ini? Bang, udah main. Bulu tangkis gimana Pak Yo? Bulu tangkis 1 udah masuk. Udah hari kedua nih ya? Iya. Ya, ketiga nih. Kedua. Hari kedua ya, bulu tangkis hari kedua nih kan? Iya. Hari ketiga sebenarnya secara keseluruhan keseluruhan. hari ketiga. Cuma untuk Indonesia udah match apa? Mau sebagian masuk match 2. Match 2 nih ya. sebagian. Satu sudah ya, Apri sama Fadia udah pulang. Kalah lagi semalam. Sama Semalam kalah ini, hari ini kalah ya berarti ya? Iya, Madura kalah. Oh, Tadi. Madura. Dia pertandingan terakhir nggak pengaruh lagi kan. Ya, awalnya kan kalah sama Wakana Nagahara kan. Ya, Nah, sama Jepang. Jepang ya. Ini tadi Madura kalah juga. Berat. Tapi ini Bang kan memang nggak menentukan lagi Siti sama Apri. Kalau dia bisa ngalahkan Malaysia, harga diri juga nih Bang. Ya, soalnya Malaysia menang Bang sama, Iya, sama Jepang memang tadi. Jepang menang. Oh, si Menang. apa? Kalau si Apri ngalahkan Malaysia biar sama-sama Sama pulang sepulang. gitu. Oh.
Tina A ya sama Tapi ini. masih bisa ada peluang lah. Nggak bisa Nggak bang. bisa, Kok udah 2 nggak kali bisa? kalah. Kita 2 kali kalah. Nah, sekarang kan gini. Kalau si Dora nih ngalahkan di 3-3, udah kita nanti tayang ngalahkan Malaysia. Ini kan satu-satunya ini baru menang. Tergantung poin. Iya, betul. Makanya kan belum tersingkir. Peluang makin tipis. Peluang tipis semua belum. Kalau si Malaysia menjaga asa karena dia menang Senang sekali. tadi. Masih kalau kita bantai 21-1, 21-3 kan Ya. Harus dua set langsung. masih langsung. Karena kita 2 kali main 2 kali kalah. 2 set langsung. kan. Bang Dora. Masih ada sih kalau pulang. Tapi ya Ya. mujizat lah itu kalau kayak gitu. Yang lain masih on track. Jojo hampir kalah semalam lawan 3 set ya. ya, lawan apa? Pemain Belgia. Bulgaria. Belgia. Saragi. Siapa? Shoot pertama. Caragi gitu. Kami Ada dengarnya keturunan waktu itu ya. kami waktu siaran langsung. Ini Batak apa tadi? Iya, iya. Saragi gitu. Satu marga sama Nasrulnya pikir kan. Rupanya Caragi gitu kan. Bacanya Menang itu. ya. Itu kok Nah, bisa tapi masuk dia, Bang? dia mengundurkan diri Setelah setelah kalah sama Jojo. ya kemudian main kedua dia kan, main kedua itu dia nggak main, cedera kan, nggak main, mengundurkan diri. Akhirnya nilai untuk Jojo itu dipotong. Dipotong ya. Iya, Buat HP aja ya. iya. Jadi 0 lagi poin Jojo. Jadi dia harus main lawan ini, kemudian lawan Laksia Sen terakhir kan. Oh, coba dirugikan Jojo, Bang. Dirugikan. Banyak yang mundur si pemain Guatemala yang tahun lalu Yang agak menang kalah sama Ginting di perebutan tempat kedua kan Cordoba ya kalau nggak salah. Korodo atau siapa lah gitu. Ya itu mengundurkan diri juga. Untung kan dia. Dengan alasan Cedera siku. Jatuh kurasa kerantuk entah gimana. lari sih dari sini ke sini kan. Enggak bisa main lagi dia. Segitiga dia. Ganda campuran Pita sama Menang main pertama. main pertama. Alhamdulillah menang semalam ya. Tiongkok habis. Tiongkok tadi Georgie Oh, menang. Tiongkok kalah Kalah. Oh tadi ya. Semalam, Bang. semalam. Ini kan udah hari ketiga nih. Iya, ini yang ketiga, Bang. Sama Zheng Siwei sama Oh, Zheng Siwei sama siapa yang ya? Wah. Set ketiga pun 10, skor apa kan? Afrika Skor kan. Afrika. Set kedua ya. Tapi masih ada peluang. adalah Bang, Satu karena lagi kan? kita ngalahin Korea itu ya. Korea itu unggulan. Satu lagi siapa lawannya? lawannya siapa ya? Lupa. Pokoknya agak enteng lawannya terakhir karena kuncinya semalam lawan Korea itu menang. Ya kan? Ya, Harusnya bisa dimakan lah. karena gini, Kapita ini yang ngilanginan juga. Kayak Ramon kadang-kadang. Ya kan? Nggak konsisten ngomongnya. Nah, ini mainnya nggak konsisten kalau Pita nih. Kalau Ramon omongannya Omongannya. lebih bahaya itu ya. Iya, lebih bahaya itu. Bentar ya, bentar, Bentar tidak. ya. Bentar ya, tunggu katanya. Telepon 5 menit dan lanjut aja katanya. Kenapa sih kita suruh tunggu kan? Ntar lagi bawa makanan Bang, datang ya. Ya mudah-mudahan lah. Nggak usah Ya, itu percaya kan kan nggak usah percaya kali, nggak konsisten dia dengan omongannya. Nggak konsisten dia tuh, nggak konsisten lagi. Kalau datang makanannya oke, kita Oke. kasih operator tadi katanya lapar, ya kan? Operator Tapi kan kalau lapar. enggak ya, Kalau enggak ya udah memang dia ya itu udah memang gitu. itu dimaklumi aja. Sama kayak Pita nih. Kadang jumpa yang di atas Bagus. mainnya bagus sekali. Malah sama yang di bawah ngikut Bagus sekali. gitu. Bagus sekali yang di bawahnya, bukan dianya gitu. Yang lain aman ya, masih sementara Bayu. Masih aman Bang. Aman. Tadi Ginting menang semalam ya. Ginting menang, Pajarian menang, Grigo menang. Grigo menang. Masih Tunggal ada ganda putra cuma satu. Cuma satu. Semuanya satu kita, kecuali tunggal putra. Tunggal putra ya. Tunggal putra dulu Bang. Oke lah, semoga Semoga mempertahankan medali ya. mempertahankan medali dengan desain baju yang cukup baik ya. Iya, Cukup dari bagus ya. Ada Mas kita Didit. ya. Mas Didit. Cakep Bang. Belum ada emas satu ya Olimpiade kita ya. Belum ada ya. Belum lah. Biasanya kan kita andalan Panahan ini. kita udah angkat besi Andalan angkat besi, sama badminton. badminton. panahan Sekarang biasanya ini juga. ya, sekarang ada satu andalan lagi. Panjat Bat dinding. tebing. Tebing. Panjat dinding. Dinding, bukan kalau- tebing ya? Oh, panjat tebing kan yang di tebing. Oh iya, ini yang itu Cepat, ya. cepat, Pak. Cepat-cepat ya. Yang kayak cicak itu, Mak. Iya. Tuh, muak, udah sampai atas ya. Itu 4 pemain Indonesia. Dan 4-4-nya ini statusnya dunia. cukup top di kejuaraan dunia ya. Ada yang juara dunia malahan. Ini artinya Indonesia dapat lah ya. berpeluang mendapat medali salah satu dari 4 ini. Amin, amin ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa. lah. Yang cewek itu kan sempat memecahkan rekor dunia. Dunia ya. Yang laki-laki juga. Ya baru-baru ini kemarin ya. Artinya kalau mereka memang pemecah rekor dunia kan paling enggak
bisa kita berharap emas betul, dari betul. sini. Sama kayak kemarin angkat besi itu baru memecahkan rekor dunia. Oh ya, Ada yang putra. laki-laki, yang laki-laki, yang Kejuaraan di mana gitu. Di apa dia? Artinya bisa. Bulan bisa lalu juga apa satu bulan kan. lalu. Berarti kan ada kemungkinan memecahkan rekor dunia, Boy. Bukan memecahkan rekor Asia, dunia. Dia. Artinya Akan dapat ada medali peluang. emas dia kan di kejuaraan dunia dia dapat medali emas. Ya. Berarti Bang, peluang kita lebih bagus prestasinya itu bisa mencapai rekor juga. Bisa. Kita kan rekor tertinggi itu Tahun untuk 92. emas itu 92, 2 emas. Barcelona ya. Dua emas. 2 emas, 2 perak, Laki 1 bini, perunggu. ya. Tiga perunggu karena apa dapat juga kan waktu itu panahan. Yang lainnya 1 emas terus kita kan. Ya. Itu torehan terbaik ya Bang. Berarti Ya, lama ini- juga berarti. Ini ya bisa mungkin target pemerintah itu 4 kalau nggak salah. 2 dari panjat tebing, satu dari Satu dua angkat dari- besi, satu satu angkat besi, satu bulu Satu tangkis. badminton. Bulu tangkis 2. dua ya. Bulu tangkis 2. Terana ya. Angkat besi 1, panjat tebing 1, 4. Mudah-mudahan yang lain bisa. Nah. Johri mudah-mudahan bisa masuk final. Georgie. Johri. Johri. Lalu. Johri. Oh, lalu lah, tak lalu deh tuh kadang-kadang. Ya, tahun Cus, sudah tak lalu. yang dia. di Jepang kemarin dia terhenti di hit 4. Hit 4. Mau menuju semifinal dia terhenti di situ. Terhenti ya. Dia dapat peringkat 4 atau peringkat 5 gitu. Sementara yang masuk ke semifinal kan 3 besar. Tiga besar, 1, 2, 3. Cuma untuk Asia Tenggara dia peringkat tertinggi. Sekarang pun cuma dia satu-satunya sprinter Asia Tenggara yang Yang masuk. masuk ya. Ya. Jadi Mudah-mudahan lah, Bang. saingannya sama Jepang, Jepang. China sama Arab Saudi ada satu. Bahrain atau Untuk Asia, Qatar untuk gitu Asia. ya. Untuk Asia. Ya. Oh, kalau Amerika nggak usah Oh, enggak. saya tanya lah. Udah dia nomor 1. Manusia tercepat. Jadi orang itu dari bayi bukan belajar merangkak. Belajar lari Lari udah. langsung sama kayak Jamaika. Jadi catatan waktu Johri itu 10,04 atau 05 gitu ya. Sedikit lagi 9 kan. Sementara catatan terbaik Olimpik 98 Usain Bolt, kan. 9,7 Atau 97 ya. 9,76. Jauh kali. Nah, berapa Jauh detik, kali. Bol? Jauh kali. Ini Usain Bolt ya. Iya. Larinya dong. 3 detik aja jauh kali, Bos. 3 detik itu berapa meter dia lari itu? Dia start pertama sampai sekitar 5 meter atau 10 meter atau 20 meter lebih cepat dari Cita. Kayak mana power Start awal ya. Setelah itu Iyalah. out lah. Out lah. Orang Tenaga Cita kan kalau- habis. Kita kan ada apanya. Makanya dia dari dalam 100 meter itu dia di ada part pertama, part awal itu lebih cepat dari Cita. Nah. Binatang tercepat di dunia kan. Lebih Berarti cepat berarti Usain Bolt. tolaannya lebih bagus. Tolaannya Bang, lebih cepat ya? bagus. Tolaannya lebih bagus. Setelah itu leung lah, bertiang-tiang lah. Berarti. Kalau Johri Johri yang- satu untuk Asia Tenggara dia paling cepat. 10.03 dia pernah. 10,0 dia pernah 10,03. Untuk Olimpik ini dia 10,04. Kapan mulainya, Bang? Kayaknya pertengahan itu kalau Ya, atletik ya. kalau atletik. Puncaknya itu kan atletik. Am? Dengan tuh Am? Mau main Udah ini. mau main, udah mau main. Jangan itu. Udah Main. Oke, Bayo. Udah 1 jam 80 menit. Ya, semoga Satu Indonesia jam juara lah. 80 menit itu 2 jam 20 menit. Gak nyimak Bayo. 1:09. Oke, Bayo, tutup Bayo. Apa pesan yang mau Bayo sampaikan? Nggak ada Bang. Nggak ada. Oke, menyala bangku. Semoga Indonesia harus juara harus dulu. juara. Di rumah sendiri. Mengulangi 11 tahun yang lalu. Apakah terulang itu dengan pelatih yang sama di lapangan yang sama, Bang ya? Di Surabaya juga ada, Bung Tomor deh. Enggak, kayaknya enggak. GBK ya? Bukan GBK karena itu, bukan GBTR itu, lain lapangannya. Cuma memang di Jawa Timur. Jawa Timur Di juga. Deltras, nggak salah ya. Di Deltra, di Sidoarjo. Di Sidoarjo, lapang Sidoarjo. Jauh juga sih Bang. Oh. Nggak tahu lah, kau lah yang pernah sana tuh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.